Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pemetaan ganti UTS. Izin sebelumnya Bapak. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Putra Haryadi dengan NPM S1I022-042. Judul dari yang saya ambil yaitu judul pemanfaatan basis data spasial BMKG untuk pengelolaan sumber daya kelautan di Bengkulu. Studi kasus pemanfaatan basis data spasial. Slide pertama ada informasi khusus. 1. Data spasial itu lengkap, meliputi data demografi, iklim, dan juga geologi. 2. Analisis spasial memungkinkan analisis spasial yang komprehensif. 3. Pemetaan interaktif menawarkan fitur pemetaan yang interaktif. Latar belakang. Pentingnya data spasial itu yaitu dapat sangat krusial untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Sumber data itu diperoleh dari berbagai sumber terpercaya. Tujuan studi kasus mempelajari dan menganalisis pemanfaatan BKMK. Fungsi dan fitur. Fungsi utama itu adalah sebagai penyimpanan data spasial, pengolahan data spasial, dan visualisasi data spasial. Fitur unggulannya itu adalah 1. Pemetaan interaktif, 2. Analisis spasial itu canggih, 3. Antarmuka pengguna yang ramah. Komponen utama basis data spasial. 1. Ada data vektor, representasi data spasial sebagai titik, garis, dan poligon. 2. Raster, representasi data spasial sebagai grid cell. Yang ketiga ada metadata, informasi deskriptif tentang data spasial itu. Kemudian informasi yang dapat diunduh ada pada data spasial, berbagai format data spasial dapat diunduh. Dokumentasi lengkap untuk panduan penggunaan, laporan dan hasil analisis yang telah dilakukan itu juga dapat diunduh. Berikut adalah peta data dan atau grafik yang dapat ditampilkan. Ide pada slide ide ini, pada yang saya dapat itu 1. Sistem peringatan dini banjir ROB untuk wilayah Bengkulu. Wilayah pesisir Bengkulu itu adalah spesifik mengembangkan sistem peringatan dini berbasis data spasial dari BMKG yang memantau banjir rob di sepanjang pesisir Bengkulu. Sistem ini akan menggunakan data cuaca, pasang surut, air laut, dan prediksi badai untuk memberikan peringatan dini kepada warga pesisir. Measurable, keberhasilan diukur dari jumlah warga yang menerima peringatan dini dan penurunan jumlah kerusakan infrastruktur akibat banjir rob. Infrastruktur akibat banjir rob itu sebesar 20% dalam 2 tahun pertama. Achievable, BMKG sudah memiliki data dan peta spasial yang relevan, sehingga integrasi dengan platform lokal itu mendistribusikan peringatan dapat dilakukan dengan teknologi yang tersedia. Rasional, banjir rob sering mengancam wilayah pesisir Bengkulu dan sistem peringatan ini dapat membantu memitigasi dampaknya. Timable implementasi sistem ini akan memakan waktu 1,5 tahun dengan tahap uji coba pada 6 bulan pertama. 2. Pemetaan potensi penangkapan ikan berbasis data cuaca dan juga laut. Spesifiknya memanfaatkan data spasial BMKG untuk memetapkan wilayah dengan potensi penangkapan ikan yang tinggi di Bengkulu berdasarkan kondisi cuaca, suhu air laut, dan juga arus lautnya. Kemudian ada measurable, keberhasilan akan diukur dengan peningkatan hasil tangkapan nelayan sebesar 15% dari tahun pertama dengan penurunan penggunaan bahan bakar karena lokasi penangkapan ikan lebih akurat. Achievable, BMKG sudah memiliki data cuaca dan laut yang dapat diakses dengan
oleh nelayan-nelayan lokal, dan pengembangan aplikasi berbasis peta spasial dapat dilakukan dengan kerjasama pemerintah daerah dan juga BMKG. Rasional pengelolaan perikanan yang lebih efisien dan tepat waktu akan mendukung keberlanjutan ekosistem laut serta meningkatkan pendapatan nelayan. Temabelnya, aplikasi dan sistem peta ini dapat dikembangkan dalam waktu 2 tahun dengan fase awal sosialisasi kepada nelayan. 3. Sistem pemantauan dan mitigasi kerusakan terumbu karang di Bengkulu. Spesifiknya menggunakan data spasial BMKG untuk memantau kondisi cuaca ekstrim yang berpotensi merusak terumbu karang di Bengkulu. Peta wilayah yang rentan terhadap kerusakan akan disusun untuk mendukung upaya mitigasi dan konservasi. Measurable, keberhasilan proyek diukur dari penurunan kerusakan terumbu karang sebesar 10% setiap tahunnya, serta peningkatan kesadaran masyarakat lokal mengenai pentingnya konservasi laut maksudnya. Achievable dengan data cuaca BMKG dan kerjasama lembaga penelitian lokal untuk menentukan wilayah terumbu karang yang dapat diidentifikasi dan dipantau dengan bantuan sensor cuaca dan survei lapangan. Rasionalnya, terumbu karang merupakan aset penting bagi ekonomi laut dan pariwisata, dan upaya mitigasi berbasis data akan membantu menjaga keberlanjutannya. Temable, program ini dapat berjalan dengan waktu 3 tahun dengan laporan tahunan mengenai kondisi terumbu karang dari riset konservasi. Pada slide pertanyaan 1, yaitu saya ingin menanyakan bagaimana akurasi dari data spasial dalam basis data ini dapat terjamin. Kemudian pertanyaan kedua saya yaitu bagaimana basis data ini dapat diintegrasikan dengan sistem lain. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.